Tanggal 15 Januari merupakan hari peringatan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia. Pada hari ini terjadi peristiwa Malari yang merupakan akronim dari Malapetaka 19 Januari. Pada 15 Januari 1974 terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh massa yang terdiri dari aktivis dan mahasiswa memprotes kebijakan Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Aksi demonstrasi yang awalnya berlangsung damai tersebut berubah menjadi kerusuhan besar di Jakarta. Peristiwa Malari dilatar belakangi oleh ketidakpuasan para aktivis dan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru yang pro investasi asing, apalagi kebijakan lunak terhadap modal asing terutama dari Jepang, dinilai lebih banyak dinikmati para pengusaha dan kalangan di lingkungan Orde Baru. Peristiwa Malari tidak muncul begitu saja karena dipicu oleh ketidakpuasan mahasiswa sejak awal 1970. Para aktivis dan mahasiswa di Indonesia menilai kebijakan pemerintah Orde Baru lebih menguntungkan para pengusaha dan lingkungan kekuasaan daripada kepentingan rakyat umum. Peristiwa Malari dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, sebagai bentuk demonstrasi mahasiswa menentang modal asing, terutama Jepang. Kedua, bentuk ketidaksenangan kaum intelektual terhadap asisten pribadi Presiden Soeharto, yaitu Ali Martopo dan Soedjono Hamardani. Awal 1970, Indonesia mengalami sejumlah aksi protes terhadap investasi Jepang. Protes ini terutama terfokus pada proyek-proyek industri besar yang melibatkan perusahaan Jepang di Indonesia. Beberapa faktor dan isu menyebabkan aksi protes tersebut antara lain satu, ketidakpuasan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan ketidaksetaraan. Protes terhadap investasi Jepang kerap dikaitkan dengan ketidakpuasan terhadap cara pemerintah Indonesia dan perusahaan Jepang mengelola sumber daya alam. Beberapa proyek industri besar terutama dalam sektor pertambangan dan perkebunan dianggap merugikan lingkungan dan merampas hak-hak tanah dari masyarakat lokal. Protes juga muncul karena terdapat ketidaksetaraan dalam pembagian hasil ekonomi. Aktivis menilai bahwa investasi asing lebih mendukung kepentingan korporasi dan Orde Baru daripada kepentingan rakyat. Dua, kondisi kerja dan hak pekerja. Aksi protes juga mencangkup isu-isu terkait kondisi kerja di perusahaan-perusahaan Jepang. Pekerja sering kali mengeluhkan upah rendah, kondisi kerja yang buruk, dan kekurangan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. 3. Imperialisme ekonomi. Sebagian aktivis dan mahasiswa melihat investasi Jepang sebagai bentuk imperialisme ekonomi, di mana perusahaan Jepang dianggap memanfaatkan ekonomi Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri. 4. Ketergantungan ekonomi. Penentangan terhadap investasi asing termasuk di dalamnya dari Jepang juga berkaitan dengan keprihatinan terhadap ketergantungan ekonomi Indonesia pada modal asing. Para aktivis merasa bahwa Indonesia seharusnya memiliki kontrol lebih besar terhadap ekonomi sendiri tanpa terlalu tergantung pada modal asing. Aksi protes juga mencerminkan kritik terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang dianggap terlalu bersahabat dengan perusahaan-perusahaan asing, termasuk perusahaan Jepang. Presiden Soeharto dinilai terlalu mendukung investasi asing tanpa memperhatikan kepentingan rakyat. Meletusnya peristiwa Malari dipicu oleh penolakan para aktivis dan mahasiswa terhadap kunjungan Perdana Menteri Jepang Koike Tanaka 14 Januari 1974. Sebelumnya, pada 11 Januari, Presiden Soeharto menerima delegasi Dewan-Dewan Mahasiswa. Para perwakilan mahasiswa menyampaikan kecaman dan mempertanyakan kewibawaan Presiden yang dirongrong tingkah laku para pemimpin yang memperkaya diri. Mereka menilai operasi khusus atau OPSUS yang dipimpin Ali Martopo memiliki kekuasaan yang terlampau besar melebihi pemerintah dan parlemen. Pertemuan antara delegasi mahasiswa dan Presiden Soeharto tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian mahasiswa melalui sebuah apel siaga di kampus Universitas Kristen Indonesia pada 12 Januari 1974 mengajak masyarakat untuk menyambut Perdana Menteri Jepang dengan gerakan aksi. Saat itu Ketua Dewan Mahasiswa Indonesia
Hariman Siregar mengatakan akan ada gerakan penyambutan Perdana Menteri Tanaka untuk memberitahu dunia bahwa bangsa Indonesia masih memiliki harga diri dan masih banyak masyarakat yang tidak bisa dibeli dengan harta benda. Pernyataan tersebut kemudian menjadi pembuka gerakan demonstrasi mahasiswa menyambut Tanaka pada 14 Januari 1974. Hal ini kemudian diwujudkan dengan demonstrasi besar-besaran pada tanggal yang ditentukan sebagai protes atas kedatangan Perdana Menteri Jepang di Bandara Halim Perdana Kusuma. Meski demikian, demonstran tersebut gagal mencapai tujuannya karena militer sigap menghadang para pengunjuk rasa. Selain itu, Presiden Soeharto telah mengantisipasinya dengan mengirimkan helikopter untuk menjemput Perdana Menteri Tanaka. Mahasiswa dalam hal ini juga tidak lagi mengindahkan peringatan Laksamana Sudomo dan Menteri Pertahanan M. Panggabean yang mulai menyinggung gerakan mahasiswa sebagai sesuatu yang tidak murni dan mengarah pada makar. Peristiwa Malari pada 15 Januari 1974, mahasiswa kembali turun ke jalan untuk menuntut ketidaksetaraan penanaman modal asing yang menguntungkan kelompok tertentu, pemberantasan korupsi, dan tingginya harga kebutuhan pokok. Selain tiga tuntutan tersebut, mahasiswa juga menuntut dibubarkannya ASPRI Presiden Soeharto. Sesuai rencana, massa yang telah dikoordinasi akan berkumpul di lapangan Monas. Massa pimpinan Pak Bambang Sulistomo dan Theo Sambuaga berkumpul dulu di halaman U sebelum bergerak ke titik awal aksi Universitas Trisakti. Namun dalam perjalanan semakin lama massa semakin bertambah oleh bergabungnya massa yang telah menunggu di jalan antara Salemba dan Grogol. Massa kemudian berpencar menjadi dua bagian besar, sebagian menuju lapangan Monas dan bagian lainnya menuju Trisakti. Sulit bagi koordinator lapangan untuk mengidentifikasi mana mahasiswa yang telah memiliki kesepakatan koordinasi dan massa non-mahasiswa yang ikut tergabung dalam aksi tersebut. Massa yang berkumpul di Universitas Trisakti akhirnya bergerak menuju lapangan Monas dan daerah seputar istana untuk menyampaikan tuntutan, namun terjadi chaos. Massa entah dari kalangan mahasiswa koordinasi atau bukan kemudian bertindak anarkis. Melihat hal ini, Bambang Sulistomo dan Theo Sambuaga tak mampu berbuat banyak. Kerusuhan semakin melebar dan aksi gabungan antara mahasiswa dan masyarakat. Pengerusakan, pembakaran dilakukan utamanya menyasar kendaraan buatan Jepang. Kantor Astra yang dikenal sebagai importir kendaraan Jepang juga diamuk massa. Hingga kerusuhan meredah pada 16 Januari 1974, tercatat 11 orang meninggal, 177 mengalami luka berat, 120 luka ringan, dan 755 orang ditahan. Sementara itu 807 mobil dan 187 sepeda motor rusak atau dibakar. 144 bangunan dan satu pabrik rusak, serta sejumlah 160 kg emas hilang di jarah. Pasca peristiwa Malari, aparat keamanan menyebut mahasiswa sebagai dalang di balik kerusuhan tersebut, namun mahasiswa menyanggahnya serta menyebut aksi dilakukan dari Salemba ke Grogol berlangsung damai. Setelah kerusuhan, Presiden Soeharto mengambil langkah dengan mencopot Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Jenderal Sumitro Sostrodihardjo. Ia dianggap bertanggung jawab terjadinya kerusuhan dan korban tewas. Tak hanya Sumitro, Presiden Soeharto juga mencopot Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara Bakin Sutopo Juwono yang digantikan oleh Yoga Sugomo. Sementara Ketua DMUI Hariman Siregar yang saat itu menjadi penggerak demonstran mahasiswa dinyatakan bersalah oleh pemerintah dan dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun. Pasca Malari, pemerintah kemudian meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap aktivitas mahasiswa, kelompok oposisi, dan media massa. Kemudian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya unjuk rasa dan perlawanan terhadap pemerintah. Meskipun peristiwa Malari sendiri tidak mengubah rezim Orde Baru, namun mempengaruhi dinamika politik dan sosial di Indonesia. Kritik terhadap kebijakan pemerintah menjadi lebih terbuka dan munculnya kesadaran politik di kalangan mahasiswa dan aktivis. Peristiwa Malari meski tidak berhasil menggulingkan pemerintah Orde Baru, tetapi membuka jalan bagi pergerakan
dalam dinamika politik dan sosial Indonesia. Dampaknya terus dirasakan dalam pengembangan sejarah politik Indonesia selanjutnya, hingga aksi skala besar berikutnya terjadi pada tahun 1998 yang kemudian berujung pada jatuhnya Orde Baru.